Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ini sekarang lanjutannya yang tadi malam, masih pembahasan tentang tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu ban songkuna Gusti Allah taala halemating ki pasir Allah hayyun panika adat semaha udi alimun tormaha adat semaha oning muridun semaha akarep qadirun semaha kubasa mutakallimun semaha adebu samiun tor semaha mireng basirun semaha mulati. Sungguhnya Allah adalah zat yang maha hidup dan zat yang mengetahui dan zat yang menghendaki. Di sini ada Allah mempunyai sifat sami'un basir, zat yang maha mendengar dan maha melihat. Bahkan Allah itu bisa melihat terhadap semut hitam yang ada di batu yang hitam yang berjalan pada waktu malam hari. Misalkan contoh seperti ini, ada semut warnanya hitam. Kemudian dia berjalan di batu yang hitam di malam hari. Malam hari kan tidak terlihat. Jadi Allah sampai melihat ke situ. Karena kenapa? Karena sebagaimana yang saya jelaskan tadi malam bahwa Allah yang menciptakannya. Pasti barang siapa yang menciptakan sesuatu pasti itu akan mengetahui sesuatu itu. Terus ya'lamu oning pasir Gusti Allah khainatal ayuni deka khianat ke banyak-banyak mata. Allah mengetahui terhadap khianatan mata. Wa ma benda ka perkara tuhfi semasamar asuduru ponapa banyak-banyak ate. Wa ya'lamu ban oning basara Gusti Allah asyirra ka rahasia wa akhfa ban selebih samar. Allah khaliqu kulli syai'in panika nyipta saben-saben perkara. Wa huwa alatin Gusti Allah al-wahidu panika adat semaha tunggal al-qahharu tur adat semaha maksa. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah mengetahui terhadap sesuatu yang ada di dalam isi hati kita. Misalkan sebagaimana yang saya contohkan tadi malam, isi kita ada perasaan membenci orang, dendam sama orang, Allah mengetahui. Termasuk ngaji-ngaji seperti ini karena terpaksa, Allah mengetahui. Kan ya. Bahkan terhadap hal-hal yang paling samar Allah juga mengetahui. Termasuk Al-Wahidul Qahhar. Al-Wahidul Qahhar ini kan Asmaul Husna. Jadi ternyata Asmaul Husna itu banyak sekali faidahnya. Asmaul Husna itu banyak sekali faidahnya. Terus wa annahu ban songkuna Gusti Allah taala limaten ki wasirallah ba'asa panika ngutus pasirallah sayyidana da Gustina boten gaula Muhammadan ropana Nabi Muhammad abdahu ropana kabulana Gusti Allah wa rasulahu ban utusana Gusti Allah ngutus ila jami'il khalqi dak ka sadayana makhluk li hidayatihim kaangkui nutui makhluk walitak mili ma'asyihim ban kaangkui masampurna kaodiana makhluk wa ma'adinihim ban kaodiana makhluk. Ini ma'asyihim dan ma'adihim ini sama-sama kehidupan. Bedanya apa? Kalau ma'asyihim ini adalah kehidupan dunia. Kalau ma'adinihim ini adalah kehidupan di akhirat. Jadi ada kehidupan akhirat, ada kehidupan dunia. Dan baginda Nabi diutus untuk salah satunya untuk menyempurnakan itu, untuk menyempurnakan kehidupan makhluk yang ada di dunia dan untuk menyempurnakan makhluk nanti ketika hidup di akhirat. Wa ayyada ban ngokwaki pasara Gusti Allah huda kanjing Nabi bil mukjizati kalaban banyak-banyak mukjizat az-zahirati padhang. Dan Allah menguatkan baginda Nabi dengan mukjizat yang
zahir, yang tampak. Saya tanya dulu, mukjizat itu apa? Kejadian biasa yang dimiliki oleh Mukjizat kejadian yang tidak biasa yang dimiliki oleh para nabi. Kalau istilahnya namanya khawarikul adat. Jadi eh, eh, kejadian-kejadian yang tidak kejadian-kejadian yang membedai kebiasaan. Contoh banyak mukjizat-mukjizat bagi Nabi seperti membelah bulan, seperti ada pohon, salah satu pohon yang dipanggil oleh baginda Nabi kemudian sujud kepada baginda Nabi, ada kan? Tapi mukjizat terbesar baginda Nabi adalah Al-Quran. Jadi membelah bulan, ada pepohonan yang bersujud kepada baginda Nabi, itu masih belum apa-apa dibandingkan mukjizat Quran. Kenapa mukjizat terbesar kok Al-Quran? Kenapa enggak yang lain? Kenapa harus Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah sesuatu yang ikut terhadap zamannya. Al-Quran itu adalah sesuatu yang ikut terhadap zamannya. Jadi dari masa baginda Nabi sampai sekarang, sampai hari kiamat, Al-Quran itu tetap dipakai karena ikut terhadap zamannya. Kenapa juga mukjizat baginda Nabi kok Al-Quran? Ya karena pada saat masa baginda Nabi kan penduduk Mekah pada saat itu kan banyak orang yang ahli syair. Banyak orang yang ahli syair, orang-orang kafir pada saat itu. Makanya Allah menurunkan Al-Quran itu menjadi mukjizat terbesar baginda Nabi. Yang orang-orang ahli syair pada saat itu tidak mampu membuat satu ayat atau satu baris yang sama dengan Al-Quran. Tidak ada yang mampu. Makanya Al-Quran termasuk mukjizat terbesar baginda Nabi. Kalau ditanya mukjizat terbesar baginda Nabi apa? Ya Al-Quran. Bukan yang baginda Nabi membelah bulan, atau bukan baginda Nabi yang pepohonan yang bersujud kepada baginda Nabi. Banyak mukjizat baginda Nabi. Cuma yang terbesar mukjizat baginda Nabi apa? Al-Quran. Wa annahu ban sangkuna Gusti Allah, wa annahu ban sangkuna Gusti Nabi alaihi salatu wassalam sadiqun panika cucur atau bener fi jami'i ma dalam satajana perkara akhbaro abri kabar pasara Gusti Nabi bihi kalaban ma anillahi dari Gusti Allah taala halimaten kibasir Allah minas sirati nyatana dari sirat jembatan, wal mizani ban tembangan, wal haudi ban telaga, wa wiridalika ban lainna kak disak disebut men umuril akhirati dari banyak-banyak perkara akhirat. Sesuatu yang disampaikan oleh baginda Nabi itu semua benar, itu semua nyata. Seperti misalkan contohnya sirat jembatan di neraka itu benar ada. Terus kemudian mizan, timbangan amal, itu benar-benar ada. Kemudian telaga baginda Nabi ini ikhtilaf. Kalau di Jauharut Tauhid telaga ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan telaga itu sebelum sirat, ada yang mengatakan telaga itu setelah sirat. Cuma kalau telaga sebelum, karena salah satu manfaat dari minum di telaga baginda Nabi, minum sedikit saja di telaga baginda Nabi itu tidak akan haus selamanya. Nah, kalau telaga di sebelum sirat, orang yang masuk neraka tidak haus karena sudah meminum telaga baginda Nabi. Cuma yang lebih masuk akal, ini namanya ulama, ikut aja ulama. Namanya ulama yang berpendapat, ya kita ikut aja. Cuma ada ikhtilaf, ada yang mengatakan telaga baginda Nabi itu sebelum sirat, sebelum jembatan, ada yang mengatakan setelah sirat. Dan paling masyhur ini adalah ya setelah sirat. Termasuk juga misalkan baginda Nabi yang disampaikan baginda Nabi seperti sirat, seperti mizan, seperti telaga dan sebagainya. Nah, itu semuanya
benar atau nyata. Wal barzahi ban alam barzah. Wa min su'alil malakaini ban dari pertanyaan malaikat mungkar ban nakir. Wa ada bil qabri ban adab kubur wa naimihi ban nikmat kubur. Wa annal qur'ana ban sangkun Al-Qur'an. Ini dulu. Ini kan kalau kita kalau bukan bagian Nabi yang menyampaikan bahwa nanti ada sirot, nanti ada telaga, nanti ada pertanyaan mungkar nakir, nanti ada adab kubur dan nikmat kubur, kan orang tidak percaya karena ini adalah sesuatu yang gaib, sesuatu yang gaib yang tidak pernah dikunjungi satu orang pun. Karena baginda Nabi yang menyampaikan, maka semua pada percaya bahwa nanti ada sirot, nanti ada siksa kubur, nanti ada nikmat kubur dan sebagainya. Wa anal Qur'ana ban sangkun Al-Qur'an wa jami'a kutubillahi ban satujana banyak-banyak kitab Gusti Allah al-munazzalati seempat orang hakun panegah hak. Sesungguhnya Al-Qur'an dan seluruh kitab-kitab Allah yang diturunkan itu adalah hak nyata. Kitab-kitab Allah ada berapa, Lan? Kitab-kitab Allah ada berapa? Ada 4. Ada 4. Yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, terus Injil, Al-Qur'an. Kalau kitabnya kita Al-Qur'an. Wal malaikata ban para malaikat. Ini atof ke Al-Qur'ana. Wal malaikata ban malaikat hakun paneka hak. Wal jannata ban swarga hakun paneka hak. Wan naro ban neraka hakun paneka hak. Wa jami'a ma ban sakabehna perkara jaa sedateng bihi kalaban ma sayyiduna pasira Gustena boten kaula Muhammadun Rabbana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakun paneka hak. Dan para malaikat itu adalah benar keadaannya. Dan surga juga benar-benar ada. Neraka juga benar-benar ada. Dan segala sesuatu yang disampaikan oleh baginda Nabi itu semuanya hak, benar. Ini tinggal fardu-fardunya wudhu. Besok malam kita mengaji fardu-fardunya wudhu dan seterusnya. Ini ke belakang sudah pembahasan fikih semua. Belakang. Kalau dari awal ada tauhid, ada rukun-rukun Islam. Ini ke belakang menjelaskan tentang fikih mazhab Syafi'i. Ini lebih mudah untuk dipahami nanti teman-teman ya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ada? Enggak ada. Ada? Enggak ada. Ya mungkin sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam bishawab.